di hadapan Tuhan dan jemaatnya, kita sudah berjanji akan mengasihi pasangan kita dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam sehat maupun sakit, dan akan tetap memelihara hidup kudus dengannya. Semoga seperti lirik dari lagu Nimbole Becere, kita dimampukan oleh Tuhan untuk menepati janji pernikahan kita. Kita janji pada Tuhan, kita sayang panganan. Kita ada berjanji pada Tuhan, kita sayang. Tuhan bikin orang jadi satu. Kau boleh bacere. Kita tahu apa yang taika di dunia dan di sorga. Torang selalu berdua. Torang selalu bersama. Di dalam susah dan senang, torang selalu tenang. Torang selalu berdua. Torang selalu bersama. Di dalam susah dan senang, torang rasa Tuhan Yesus bersayang. Torang rasa Tuhan Yesus bersayang. Saudara-saudara, kebanyakan pernikahan pada umumnya diawali dengan jadi sahabat. Mengapa? Alasannya sederhana aja. Bila jadi musuh, mana mungkin seorang laki-laki dan seorang perempuan mau menikah? Satu jajak pendapat di Amerika Serikat tahun 2017 membuktikannya. 801 orang dewasa ditanya, apakah Anda anggap pasangan Anda sebagai sahabat? Lalu apa jawabnya? Ini jawabnya. 83% pasangan yang belum menikah jawab benar kekasih mereka adalah sahabat mereka. 88% pasangan yang sudah menikah jawab benar suami atau istri mereka adalah sahabat mereka. Jadi benar, kebanyakan, kalau bukan semua pernikahan diawali dengan sepasang lelaki dan perempuan yang jadi sahabat. Baru setelah lewat proses saling mengenal sebagai sahabat, menjadi sepasang kekasih, dan akhirnya jadi sepasang suami istri. Sayangnya, persahabatan sebelum dan di awal pernikahan itu tidak selalu bisa bertahan dan tetap ada di tengah dan di akhir pernikahan. Tak jarang terjadi di tengah, di akhir pernikahan malah pasangan suami istri jadi musuh. Akibatnya, mereka bercerai dan saling meninggalkan. Padahal, sahabat dalam hidup dan pernikahan justru tak pernah saling meninggalkan. Malah dalam kesukaran, sahabat makin dekat seperti saudara. Persis seperti firman Tuhan katakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Artinya, bila tetap jadi sahabat sejati suami istri dalam pernikahan, bisa tetap setia hidup bersatu bersama sampai salah seorang di antara mereka meninggal.
Lalu bagaimana caranya suami istri bisa jadi sahabat sejati satu sama lain dalam pernikahan mereka? Ini caranya. Cara pertama, janganlah suka berbohong kepada pasangan. Seperti kata Yesus, aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah beritahukan kepada kamu segala sesuatu yang aku sudah dengar dari Bapakku. Sebagai sahabat sejati, sebagai sahabat teragung, terbesar, Yesus sepenuhnya jujur, terbuka, tidak mau bohong, dan berbohong kepada para muridnya yang adalah sahabatnya di dunia. Begitu juga dengan suami istri. Mereka harus mau selalu saling terbuka, jujur, tidak berbohong satu sama lain. Suami, jangan suka bohongi istri tentang jumlah penghasilannya setiap bulan. Istri, jangan suka bohongin suami tentang pemakaian uang yang suami percayakan kepadanya. Suami istri harus saling terbuka atas pemberian-pemberian dari orang lain dan kepada orang lain. Sebab saling percaya itu dasar dari persahabatan sejati. Kebohongan justru merusak dasar persahabatan sejati itu. Akibatnya, kebohongan bisa buat suami istri jadi sulit saling percaya lagi, sulit jadi sahabat sejati lagi bagi pasangannya. Cara kedua, janganlah pernah tidak setia kepada pasangan. Seperti kata penulis Amsal, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Artinya, seorang sahabat itu setia. Ya, seperti kebohongan, ketidaksetiaan juga merusak persahabatan sejati dan akhirnya merusak pernikahan. Sehari-hari ketidaksetiaan yang paling merusak persahabatan, paling merusak pernikahan adalah perselingkuhan dengan orang ketiga di luar pernikahan. Satu hasil penelitian di Chicago, Amerika Serikat tahun 1989 membuktikannya. Bila terjadi ketidaksetiaan atau perselingkuhan, 65% pernikahan berakhir dengan perceraian. Tinggal 35% pernikahan bisa dengan susah payah tetap bertahan. Seorang istri pendeta pernah mimpi, dalam mimpinya suaminya yang pendeta selingkuh dengan seorang anggota jemaat wanitanya. Sehabis selingkuh, suaminya dengan penuh penyesalan, dengan cucuran air mata, bahkan bersimpuh berlutut di hadapan istrinya, betul-betul aku salah, minta maaf. Dalam mimpi itu juga istrinya benar-benar merasa kasihan sekali lihat suaminya. Dia betul-betul ingin maafkan suaminya. Tapi ini yang dia katakan, apa yang dirasakan dalam mimpi itu, biarpun saya benar-benar sungguh ingin sekali memaafkan dia, tapi ternyata aku benar-benar tidak mampu, tidak bisa maafkan dia. Dengan lain perkataan, istri tak bisa percaya dan jadi sahabat sejati lagi bagi suaminya dalam pernikahan. Itu yang dirasakan oleh istri pendeta. Itu juga yang dirasakan oleh 65% istri atau suami yang ceraikan pasangannya, yang selingkuh sesuai hasil penelitian perceraian pernikahan di Chicago itu. Cara ketiga, jangan pernah tinggalkan pasangan. Seperti kata penulis Amsal lagi, seorang sahabat menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Artinya, sahabat sejati dalam hidup dan pernikahan itu bukan hanya tidak pernah tinggalkan pasangannya waktu senang, terlebih lagi ia tidak pernah tinggalkan pasangannya waktu susah dan sukar. Karena itu suami dan istri, jadilah sahabat sejati. Jangan tinggalkan pasanganmu ketika karena sakit, mungkin kena stroke atau karena PHK. Ia tidak bisa kasih penghasilan lagi seperti biasa dan sebelumnya. Jangan tinggalkan pasanganmu untuk cari daun muda dan segar. Ketika pasangan gak kelihatan segar, cantik, ganteng lagi seperti pada waktu masa mudanya. Jangan tinggalkan pasanganmu ketika pasangan sedang mengalami permasalahan yang berat. Sebagai sahabat sejati dan agung, Yesus tidak pernah tinggalkan kita.
Biarpun ia harus banyak berkorban, bahkan akhirnya korbankan nyawanya sendiri buat kita. Biar sebagai sahabat sejati dalam pernikahan, kita juga tidak pernah tinggalkan suami istri kita, terlebih dalam kesukaran hidupnya. Setelah menikah selama 50 tahun dengan suaminya, seorang istri pernah ditanya, apa yang buruk dalam diri suami ibu? Istri jawab, banyak sekali, seperti bintang di langit. Lalu istri ditanya lagi, apa yang baik dalam diri suami ibu? Istri jawab, wah sedikit sekali, seperti matahari di siang hari. Akhirnya istri ditanya, kalau begitu, kok ibu bisa tetap hidup satu dan bersama dengan suami selama 50 tahun? Istri jawab, ya sebab begitu matahari bersinar, bintang-bintang kan pada nggak kelihatan lagi. Yesuslah matahari dalam pernikahan kami. Hanya dengan pertolongan Yesus sang matahari dalam hidup pernikahan kita juga, kita, para pasutri, bisa jadi sahabat satu sama lain yang sejati bagi pasangan kita. Sampai kematian pisahkan kita. Amin. Para pasutri yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi sahabat yang sejati bagi pasangan kita. Sahabat sejati yang tidak pernah membohongi pasangannya, tidak pernah menduakan pasangannya, tidak pernah meninggalkan pasangannya. Itu semua hanya bisa kita lakukan jika kita mau terus mengikut Yesus dan menjadikan Yesus sebagai sahabat sejati kita. Kumiit si Yesus, aku kumiit si Yesus, takas ka ure-ure, ulit lagi into uku, pendes niya kaayahan, aku kumiit si Yesus, takas ka ure-ure. Lagi into uku, pendes niya kaayahan, aku kumiit si Yesus, takas ka ure-ure, takas ka ure-ure, takas ka ure-ure. Sampai bertemu lagi dalam acara Kasur Online episode berikutnya. Sampai baku dapa ulang.